Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Lutfiajar dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas C4. Dalam video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi dari cabang studi Al-Quran, ini materi pewahyuan Al-Quran atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Mari kita bahas. Pewahyuan Al-Quran atau yang biasa kita sebut dengan Nuzulul Quran adalah proses turunnya wahyu atau proses penyampaiannya wahyu dari Baitul Izzah ke Rasulullah maupun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lalu untuk proses penurunan wahyu tersebut terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama yakni dari Lauhul Mahfuz dari Allah diturunkan ke Baitul Izzah atau semain dunia. Nah, dari proses ini itu berlangsung secara jumlatan wahidah, yang berarti berlangsung secara sekaligus. Sesuai dengan Quran surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang memiliki arti sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Serta pada Quran surat Ad-Duhan ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, Inna kunna mundirin, yang memiliki arti sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Nah, pada kedua ayat tersebut tertulis kata unzila dan anzila, anzila dan unzila dan anzalna. Nah, kedua kata tersebut menunjukkan makna bahwa Al-Quran itu turun secara jumlatan wahidah atau turun secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Selanjutnya, tahapan yang kedua adalah dari samai dunia, langit dunia menuju ke Rasulullah SAW yang berlangsung secara berangsur-angsur selama kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun dengan perantara malaikat Jibril. Hal tersebut sesuai dengan Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, dalam Quran surat Al-Furqan tersebut ayat 1 itu terdapat kata nazalah yang memiliki arti atau yang mengandung makna bahwa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau memiliki istilah munajjaman. Berbeda dengan kata unzila dan anzala tadi yang memiliki arti diturunkannya Al-Quran secara sekaligus. Itulah yang menjadi pembeda antara tahapan pertama dengan tahapan kedua. Selanjutnya, pembahasan mengenai periodisasi turunnya Al-Quran. Periodisasi turunnya Al-Quran itu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, periodisasi pertama itu 4-5 tahun terjadi di kota Mekah. Nah, saat itu penduduk kota Mekah yang mana mereka adalah penyembah berhala, melakukan kegiatan penyembahan berhala, dan kegiatan itu turun-temurun dari nenek moyang mereka. Jadi ketika ajaran Islam masuk saat itu pertama kali masuk ke kota Mekah dan menyerukan agar mereka meninggalkan kegiatan penyembahan berhala, nah itu masyarakat kota Mekah saat itu menolak secara keras ajakan itu. Jadi bisa dibilang pada periodisasi pertama ini adalah masa-masa sulitnya Nabi, masa-masa sulitnya dakwah Nabi ini untuk diterima di kota Mekah itu. Lalu selanjutnya periodisasi yang kedua yaitu didominasi oleh gerakan jahiliyah yang tidak menyukai bahwa agama Islam memasuki kota Islam dan memasuki kota Mekah dan berkembang di kota Mekah. Jadi banyak kaum jahiliyah yang menghalalkan segala cara untuk menggagalkan dakwah Nabi, seperti pemfitnahan, penganiayaan, dan pembunuhan, dan masih banyak lagi. Nah, pada periodisasi kedua ini terjadi selama kurang lebih 8-9 tahun dan terjadi di kota Mekah juga.
Lalu pada periode sesi ketiga ini berlangsung 10 tahun di kota Madinah. Jadi setelah Nabi hijrah, Nabi juga tetap melaksanakan dakwah di kota Madinah itu. Dan sisi positifnya pada masyarakat Madinah, di kota Madinah itu masyarakatnya itu lebih terbuka daripada masyarakat kota Mekah. Jadi dakwah Nabi dapat cepat meluas dan dapat berkembang dengan baik agama Islam di kota Madinah itu, dan mendapatkan pemeluk yang cukup banyak di kota Madinah itu. Lalu mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus kepada Rasulullah seperti Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah? Nah, ternyata diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ke Rasulullah yaitu memiliki hikmah yang tidak ternilai harganya. Yang pertama yaitu karena Allah mau meneguhkan hati Rasulullah terlebih dahulu, yakni ketika Rasulullah mendapatkan wahyu ayat per ayat itu Allah mau hati Rasulullah teguh terlebih dahulu, lalu menyebarkannya dan dihafalkannya ayat tersebut serta diamalkan oleh para Rasulullah sendiri, sahabat, dan para pengikutnya kala itu. Jadi itulah hikmah yang Allah sisipkan kepada Rasulullah kala itu agar dapat menjalankan perintah Al-Quran dengan sebaik-sebaiknya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.